Setiap benua dihuni oleh berbagai ras atau memiliki ras yang heterogen. Akan tetapi, hanya benua Eropa yang berpenduduk dengan ras yang hampir homogen. Ras penduduk di Eropa cenderung homogen atau sama karena mayoritas penduduknya hanya terdiri atas satu ras saja, yaitu ras Kaukasoid. Ras yang menghuni benua-benua di dunia ini akan berkaitan dengan kondisi dinamika penduduknya. Lalu, bagaimana dengan kondisi dinamika penduduk di benua Eropa? Marilah kita simak pembahasannya. Dinamika penduduk adalah kondisi yang menunjukkan perubahan baik kuantitas maupun kualitas penduduk dari waktu ke waktu. Kondisi kuantitas penduduk dapat dilihat berdasarkan indikator yang berupa jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan sebaran penduduk. Sementara itu, kondisi kualitas penduduk dapat dinilai dari kondisi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian penduduk. Mari kita membahasnya satu persatu. Kondisi kuantitas penduduk. Pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduk Eropa. Menurut data dari PBB, pada tahun 2019, tercatat bahwa penduduk benua Eropa berjumlah 747.182.815 jiwa. Jumlah ini setara dengan 9,7% dari penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk adalah kondisi terjadinya perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah, baik berupa pertambahan atau pengurangan. Nilai pertumbuhan penduduk di Eropa dari tahun 2018 ke 2019 mencapai 0,1%. Nilai pertumbuhan penduduk ini tergolong kecil apabila dibandingkan dengan kondisi di benua-benua lainnya. Kondisi jumlah penduduk berkaitan dengan pertumbuhan penduduk karena keduanya dipengaruhi oleh faktor yang sama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Penduduk di benua Eropa memiliki jumlah kelahiran yang lebih kecil dibandingkan dengan benua lainnya. Hal ini dikarenakan kondisi perkembangan negara-negara di benua Eropa mayoritas didominasi oleh negara maju yang memiliki karakteristik jumlah kelahiran yang kecil. Hal ini diakibatkan adanya beberapa kondisi, yaitu sebagai berikut. Adanya sarana dan prasarana kesehatan baik, sehingga angka kematian bayi menjadi rendah. Adanya akses yang mudah terhadap fasilitas kesehatan, terutama pelayanan informasi mengenai alat kontrasepsi. Adanya biaya yang tinggi untuk merawat anak. Adanya tingkat pendidikan dan karir wanita yang tinggi. Hal ini menyebabkan mereka cenderung memiliki anak di usia lanjut, sehingga peluang melahirkan anak menjadi semakin rendah. Kondisi-kondisi tersebut berkebalikan dengan penduduk di negara berkembang dan tertinggal yang cenderung memiliki jumlah kelahiran tinggi karena angka kematian bayi yang masih cenderung tinggi. Selain itu, penduduk di negara berkembang dan tertinggal memerlukan anak agar dapat membantu mereka bekerja. Kurangnya akses pelayanan kesehatan berupa informasi mengenai alat kontrasepsi juga menyebabkan angka kelahiran menjadi tinggi. Dampak dari rendahnya angka kelahiran pada negara-negara benua Eropa adalah ancaman akan kondisi angkatan kerja di masa mendatang. Angkatan kerja adalah penduduk berusia dewasa antara 15 hingga 64 tahun yang mampu melakukan pekerjaan. Jika jumlah angkatan kerja di masa mendatang sedikit, maka hal ini dapat mengakibatkan negara-negara di Eropa akan memiliki angka ketergantungan yang tinggi. Hal ini menandakan kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan karena pendapatan penduduk menjadi berkurang akibat harus membiayai penduduk lansia yang sudah tidak mampu bekerja. Pada tahun 2050 mendatang, diperkirakan setiap 2 penduduk bekerja di Eropa akan menanggung beban 1 penduduk lansia. Selain angka ketergantungan yang meningkat, anggaran fasilitas kesehatan di Eropa juga akan meningkat karena harus membiayai perawatan untuk penduduk lansia. Solusi agar dapat menghadapi dampak buruk tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah penduduk masuk ke Eropa, terutama penduduk yang memiliki kemampuan bekerja di bidang yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah di negara-negara Eropa juga menyediakan program-program serta dana bantuan bagi penduduk lansia. Kedua, sebaran penduduk Eropa. Kondisi persebaran penduduk di Eropa memang tidak merata. Konsentrasi penduduk di Eropa terpusat di kota-kota besar seperti Istanbul, Moskow, dan London. Persebaran penduduk di Eropa secara fisik wilayahnya tidak hanya terpusat di wilayah pesisir, tetapi juga di tengah benua Eropa. Kondisi ini dikarenakan keberadaan kota dan industri yang terletak di pedalaman benua. Contohnya, kota Madrid. Berdasarkan kepadatan penduduknya, Eropa Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Barat adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Eropa. Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Akan tetapi, berdasarkan jumlah penduduknya, wilayah Eropa Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.
Walaupun memiliki jumlah penduduk terbanyak, namun nilai kepadatan penduduk di Eropa Timur rendah karena diimbangi dengan luas wilayahnya yang besar. Terdapat beberapa negara di Eropa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan negara lainnya, yaitu Rusia, Turki, Jerman, dan Prancis. Sementara itu, negara di benua Eropa yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Vatikan dengan populasi 797 jiwa. Kualitas penduduk Eropa. Kondisi kualitas penduduk dapat diketahui dengan menggunakan parameter berupa Human Development Index yang disingkat HDI atau Indeks Pembangunan Manusia yang disingkat IPM. Hal ini dikarenakan nilai IPM sudah menampilkan bagaimana kondisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi penduduk. Nilai HDI atau IPM memiliki kriteria sebagai berikut. Lebih kecil dari 0,554 artinya rendah. Rentang dari 0,555 hingga 0,699 artinya sedang. Rentang dari 0,7 hingga 0,799 artinya tinggi. Sama dengan atau lebih besar dari 0,800 artinya sangat tinggi. Apabila nilai IPM tinggi, maka kualitas penduduknya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika nilai IPM rendah, maka kualitas penduduknya juga akan semakin rendah. Kondisi kualitas penduduk di benua Eropa hampir seragam. Mayoritas negara-negara di benua Eropa telah memiliki nilai IPM dengan kategori sangat tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk di benua Eropa didominasi oleh negara maju yang kondisi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian negaranya sudah baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa negara yang memiliki IPM dengan kategori tinggi, yaitu Ukraina, Moldova, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Albania, serta Makedonia. Kondisi kuantitas dan kualitas penduduk akan menghasilkan keberagaman di dalam penduduk. Agar dapat mengetahui dan memahami kondisi penduduk dengan mudah, maka dibuatlah komposisi penduduk. Komposisi penduduk Eropa. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, diantaranya komposisi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Pertama, penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat dengan mengamati piramida penduduk. Kondisi penduduk laki-laki berada di sebelah kiri dan penduduk perempuan di sisi kanan. Lalu, kondisi usia penduduk ditunjukkan oleh sumbu Y atau garis vertikal pada piramida penduduk. Terdapat 3 penggolongan usia pada piramida penduduk, yaitu sebagai berikut. Penduduk muda dengan usia 0 hingga 14 tahun. Penduduk dewasa dengan usia 15 hingga 64 tahun. Penduduk tua dengan usia di atas 64 tahun. Jumlah penduduk ditunjukkan dengan sumbu X atau garis horizontal pada piramida penduduk. Berdasarkan kriteria kondisi usia, penduduk di Eropa mayoritas memiliki usia dengan rentang 15 hingga 64 tahun atau penduduk usia produktif terlihat dari bagian tengah piramida yang besar. Kondisi ini harus dihadapi dengan mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi penduduknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di Eropa. Bentuk bagian bawah piramida yang mengecil dikarenakan jumlah penduduk usia muda yang sedikit sebagai dampak dari rendahnya angka kelahiran di Eropa. Berdasarkan kriteria komposisi penduduk berupa jenis kelamin, penduduk di Eropa cenderung memiliki jumlah yang seimbang antara perempuan dan laki-lakinya. Keseimbangan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah yang paling baik karena adanya keseimbangan dalam peran perempuan dan laki-laki. Kedua, penduduk berdasarkan keragaman ras. Benua Eropa terdiri atas satu ras mayoritas, yaitu ras Kaukasoid. Akan tetapi, kondisi ras Kaukasoid dapat dibedakan menjadi suku bangsa-suku bangsa berdasarkan ciri fisiknya. Suku bangsa Nordik memiliki ciri fisik rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Persebarannya di wilayah Eropa Barat dan Eropa Utara. Contohnya, penduduk negara Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Suku bangsa Alpen memiliki ciri fisik rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan postur tidak terlalu tinggi. Persebarannya di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Selatan. Contohnya, penduduk negara Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Suku bangsa Mediteran memiliki ciri fisik rambut hitam, mata hitam, tengkorak panjang, dan muka sempit. Persebarannya di wilayah Eropa Selatan. Contohnya, penduduk negara Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Suku bangsa Slavia
memiliki ciri fisik rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Persebarannya di wilayah Eropa Timur. Contohnya, penduduk negara Kroasia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Suku bangsa Dinarik memiliki ciri fisik rambut gelap hingga terang, warna mata beragam, tengkorak pendek, dan postur tinggi. Persebarannya di wilayah Eropa bagian Tenggara, contohnya di Romania. Ketiga, penduduk berdasarkan keragaman etnis. Benua Eropa terdiri atas berbagai etnis. Kondisi etnis ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Etnis adalah perbedaan antar manusia berdasarkan budayanya. Bahasa. Penduduk di Eropa paling banyak menggunakan bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Spanyol, dan bahasa Polandia. Agama. Agama penduduk di Eropa mayoritas menganut agama Katolik, sedangkan agama lain yang banyak dijumpai di Eropa adalah Kristen Ortodoks di Romania, Bulgaria, dan Yunani. Sementara itu, agama Kristen Protestan di Swedia, Islandia, dan Denmark. Kondisi dinamika penduduk Eropa adalah perubahan kondisi kuantitas dan kualitas penduduk di Eropa dari waktu ke waktu. Secara kuantitas, Eropa memiliki kondisi penduduk dengan jumlah setara dengan 9,7% populasi penduduk dunia dengan angka pertumbuhan penduduk per tahun yang tergolong rendah. Kondisi ini diakibatkan oleh kondisi mayoritas negara-negara di benua Eropa yang sudah maju, sehingga jumlah kelahiran penduduknya sedikit. Kondisi kualitas penduduk di Eropa tergolong tinggi dan sangat tinggi. Berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan ras, Eropa adalah benua yang mayoritas penduduknya berasal dari ras Kaukasoid, namun terdiri atas 5 suku bangsa yang berbeda. Perbedaan suku bangsa di Eropa tidak menjadikan wilayah ini terpecah belah, tetapi membuat penduduk di benua Eropa mampu mencapai kondisi kualitas kependudukan yang baik.